Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Review. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Breakout Brothers. Dan sekarang kita masuk ke sequel yang kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Melanjutkan sequel pertama, yang dimana ada 4 orang tahanan yang berhasil merencanakan kabur dari penjara. Mereka kabur dengan alasannya masing-masing. Yang pertama adalah Chan, dia mendonorkan ginjalnya dan menyelamatkan nyawa ibunya. Yang kedua adalah Lam, dia kabur hanya untuk menghadiri pernikahan anaknya dan berimbas pada kerukunan di keluarga mereka. Yang ketiga yaitu Codet, namun karena menyebalkan dia hanya bisa kabur sampai gerbang. Dan terakhir yaitu Martin, dia adalah otak dari pelarian mereka sebelumnya. Akibat dari tindakan mereka sebelumnya, seluruh tahanan terkesan. Dan sekarang mereka dijuluki sebagai saudara pelarian. Di bawah arahan Martin, beberapa tahanan sedang merenovasi ruangan bermain. Dan bos mereka sekarang masih dipegang oleh Lam. Namun kali ini dia tidak mau lagi terlibat perkelahian, didukung oleh suasana penjara yang sudah kondusif. Kemudian saat sedang bermain bola basket, kepala sipir datang. Ternyata Tang masih menjabat sebagai kepala sipir di penjara ini, karena aksi pelarian mereka sebelumnya membuat promosi jabatannya hilang. Setelah itu, Chan diberi perintah untuk menjadi konselor tahanan baru yang akan menjalani hukuman selama 3 bulan. Dia bernama Ho Chun. Martin menjelaskan sedikit profil Ho Chun, bahwasanya dia adalah pimpinan beberapa perusahaan cabang, tapi bisnisnya kotor dan melibatkan gangster triad. Otomatis Chan ketar-ketir mendengarnya. Kemudian Ho Chun dimasukkan ke dalam sel di bawah pimpinan Lam. Dia langsung disambut oleh Chan yang menjadi konselornya. Namun setelah banyak berbicara, Ho Chun meresponnya dengan cuek. Yang menjadi masalah, bahkan Ho Chun tidak mau menyapa Lam yang sebagai bosnya. Lam yang mendengar hal tersebut langsung mendatanginya. Lebih parahnya lagi, Ho Chun tidak mau berjabat tangan dengan Lam. Lam masih sabar, apalagi sudah mengetahui Ho Chun adalah orang yang cukup berbahaya di luar sana. Kemudian Ho Chun mengatakan kalau dia bukan tipe orang yang mengikuti aturan. Malahan, baru saja masuk penjara, dia ingin memonopoli kekuasaan yang dipegang oleh Lam. Kemudian, Lam diberi waktu selama 48 jam untuk menentukan pilihan. Di keesokan harinya, Kepala Tang memberi penawaran perlakuan khusus untuk Ho Chun. Namun, Ho Chun menolaknya, karena dia merasa akan sanggup berada dengan tahanan lain. Kemudian di saat jam makan tiba, Ho Chun diberi tikus yang membuatnya marah. Alhasil, dia diseret untuk menemui bosnya yang tiada lain tiada bukan adalah si Codet. Berbeda dengan Lam, Codet menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ho Chun. Melihat anak buahnya kalah semua, Codet melakukan ini. Dengan darah di kepalanya, Ho Chun pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Lam. Lam mengingatkan agar Ho Chun tidak mempermalukan si Codet. Namun di sini, Ho Chun mengingatkan kembali waktu untuk Lam mempertimbangkan penawarannya tinggal 32 jam lagi. Setelah itu, Lam dikunjungi oleh istrinya untuk mengabarkan kalau putri mereka sedang hamil. Tentu saja, Lam sangat senang mendengar kabar itu. Di waktu yang sama, si Codet dikunjungi oleh anak buahnya yang sudah babak belur. Tujuan dia ke sini bukan minta bantuan bosnya, melainkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Sementara itu, Kepala Tang mengumpulkan seluruh petugas. Di sini, dia memberi perintah agar mengawasi Lam dan Codet agar tidak mengusik Ho Chun. Dia berdalih kalau Ho Chun adalah orang terkenal di luar penjara. Dia tidak ingin ada masalah selama 3 bulan ini. Kemudian, Lam dan Codet dipanggil oleh Kepala Tang. Langsung pada intinya, Tang mengatakan kepada mereka berdua agar tidak menyentuh Ho Chun. Namun, Codet dengan tegas menolak karena setelah Codet menghajar Ho Chun, anak buahnya dihajar oleh orang suruhan Ho Chun di luar penjara. Berbeda dengan Lam yang enjoy menanggapi permintaan Kepala Tang.
Pertanyaannya, apa yang membuat Ho Chun spesial di mata kepala sipir ini? Kembali ke Chan yang membawa Ho Chun ke perpustakaan. Sedangkan di lapang, Lam melihat anak buah Codet yang sedang membagikan sikat gigi yang sudah diasah gagangnya. Benar saja, Codet dan anak buahnya berencana menghabisi Ho Chun di perpus. Namun, sebagian besar anak buahnya terciduk oleh kepala Tang. Karena anak buahnya tidak kunjung tiba, Codet hanya membawa 3 orang untuk menghajar Ho Chun. Tak diduga, anak buahnya sudah berpihak kepada Ho Chun. Bahkan, Ho Chun membuat codetan baru agar meninggalkan jejak di mukanya. Terjadi sedikit perlawanan, namun karena kalah jumlah, Codet pun dapat dijatuhkan lagi. Codet pun dihajar habis-habisan oleh mantan anak buahnya. Tak lama, datanglah Lam dan anak buahnya. Ketika Lam meminta Chan, Ho Chun mengizinkannya. Namun ketika meminta Codet, Ho Chun menolaknya. Ternyata di sini Ho Chun menggunakan uang sebagai alat untuk berkuasa. Dan Lam diingatkan kembali kalau sekarang waktunya hanya 8 jam lagi. Di ruang makan, terlihat para tahanan menyetor jatah makanan mereka untuk Ho Chun yang sekarang menjadi penguasa. Kemudian, terungkap di sini, ternyata Ho Chun mempunyai perusahaan yang bergerak dalam bidang perkreditan. Petugas yang datang ini memberitahunya kalau salah satu debt collector perusahaan Ho Chun telah membunuh seseorang. Maka dari itu, Ho Chun dinaikkan tingkat kasusnya. Dari asalnya hasutan penyerangan menjadi hasutan pembunuhan. Akibatnya, dia akan menjalani pengadilan dengan 3 orang yang siap bersaksi atas kesalahannya. Ho Chun pun seketika berpikir keras untuk keluar dari masalah ini. Lam, Chan, dan Mak Tin dipanggil oleh Ho Chun. Di sini, Ho Chun memberi penawaran $5 juta untuk mereka agar mengeluarkan dirinya dari penjara. Awalnya, mereka tidak menyanggupi hal tersebut. Namun ketika Ho Chun mengancam keselamatan istri dan anak Lam, dari situlah keadaan menjadi serba salah. Dan Ho Chun memberi waktu 24 jam untuk mempertimbangkannya. Berpindah ke istri Lam yang baru memasuki mobil langsung mendapat serangan. Sementara itu di ruang makan, Lam merasa ada yang tidak beres karena istrinya tidak datang berkunjung. Tak lama, televisi menayangkan berita tentang penyerangan di daerah istri Lam tinggal. Tentu saja itu adalah ulah Ho Chun sebagai bentuk peringatan agar Lam menyetujui penawarannya. Bahkan Lam tidak bisa berbuat apa-apa karena keluarganya terancam. Untuk itu, dia meminta izin kepala sipir untuk menelepon istrinya. Dengan dalih aturan, kepala Tang tidak memikirkan apa itu arti kemanusiaan. Lalu, Chan dikagetkan dengan adanya sidak. Sialnya, seseorang melemparkan barang untuk mengkambing hitamkan dirinya. Tentu saja, ini sengaja dilakukan agar Chan membantu Ho Chun. Dan kepala Tang langsung meminta Chan untuk berdiri. Saat melangkahkan kakinya, Tang menemukan barang terlarang itu. Nah, disinilah Ho Chun memberi kode anak buahnya untuk mengaku. Ini hanya gertakan saja agar Chan membantu mengeluarkan Ho Chun. Kemudian, Mak Tin pura-pura sakit untuk mencari sesuatu di UKS. Di sana juga sudah ada si Codet yang menjalani perawatan karena penyiksaan sebelumnya. Setelah melihat sekeliling, Mak Tin menemukan stop kontak. Dari sinilah dia mendapatkan ide baru. Kemudian, Lam yang baru tiba terkejut melihat Chan dan Mak Tin yang akur dengan Ho Chun. Karena itu, dia menjebrot kedua sahabatnya. Namun alasan mereka adalah melindungi keluarga Lam. Setelah suasana mulai terkendali, Mak Tin menjelaskan rencananya. Jadi, mereka akan sengaja sakit parah agar dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan. Nah, kemudian untuk memuluskan rencananya, Mak Tin harus memadamkan listriknya dengan merusak konduktornya. Dan karena rumah sakit itu mempunyai daya cadangan, maka mereka juga harus memutus daya cadangannya. Yang dimana kabel daya cadangan itu berada di bawah tanah ruangan mereka sekarang.
Oleh karena itu, mereka harus menggali lubang di ruangan ini dan memotong kabelnya. Dan untuk Chan, dia diberi kepercayaan untuk mengurus suatu hal di luar penjara karena dia sebentar lagi dibebaskan. Di keesokan harinya, mereka memulai penggalian. Dengan peralatan seadanya, mereka akan menggali sedalam 3 inci. Sedangkan Martin sudah mempersiapkan alat untuk membuat konslet listrik. Alat itu diselipkan ke dalam buku yang diselundupkan melalui petugas perpus. Kemudian, si Codet mengambilnya di rumah sakit, dan Martin menjelaskan rencananya kepada Chan yang sudah bebas. Namun setelah lumayan dalam menggali, kabel daya itu tidak ditemukan. Mengetahui hal itu, Ho Chun mengancam akan membunuh istri dan anaknya. Sialnya kepala Tang datang ke ruang galian. Beruntung galiannya sudah ditutupi oleh terpal. Di keesokan harinya, karena kabel daya belum ditemukan, mereka akan mencari cara untuk menangani dokter di sana. Kebetulan sekali, setiap hari Rabu, si dokter dan si Codet rutin bertaruh pacuan kuda. Nah, dalam momen itu, Martin berencana untuk mencampurkan minumannya dengan magnesium oksida yang dapat menyebabkan diare. Masalahnya, mereka harus pergi ke dapur untuk mendapatkan jenis kimia itu yang berada di pintu dapur. Karena ada salah satu sipir yang datang, Lam dan Ho Chun melakukan ini. Akhirnya, Martin pun berhasil mendapatkan magnesium oksidanya. Dan sipir yang polos itu mengantar mereka ke rumah sakit. Di sini, si Codet meminta ganti rugi sebesar 10 juta atas apa yang Ho Chun lakukan kepadanya. Ho Chun pun menyanggupi hal tersebut. Kemudian, sang dokter datang dan langsung membelokkan CCTV-nya ke titik buta agar taruhan pacuan kudanya aman. Dia terkejut setelah menyadari di dalam sana sudah ada orang lain. Codet menjelaskan kalau mereka semua datang ke sini untuk menyemangati si dokter dalam bertaruh. Bahkan minuman anggur sudah dia siapkan untuk pesta kemenangannya. Ketika botol itu berada di tangan Martin, inilah saatnya untuk memasukkan bubuk kimia itu. Namun masalahnya, dokter ini mempunyai prinsip, yang dimana dia akan minum ketika dia menang taruhan. Jadi, mereka semua terpaksa harus menunggu kemenangan yang belum pasti. Sialnya, setelah beberapa pertandingan, belum ada kemenangan untuk si dokter. Namun ketika si dokter akan pergi, tiba-tiba kuda yang dia pasang taruhan berhasil memenangkan pertandingan. Alhasil, mereka semua langsung bersulang. Akibatnya, mereka semua juga merasakan sakit perut. Mengetahui hal itu, salah satu sipir melaporkan kepada kepala Tang. Dia pun diperintahkan untuk menghubungi ambulan. Setelah mereka semua memasuki ambulan, sipir polos diperintahkan untuk mengawalnya. Namun, sipir lain ingin ikut mengawal karena merasa ada yang tidak beres. Ternyata, di tengah perjalanan, Chang memasang roadblock dan akibatnya kemudian mereka memuntahkan racun itu. Masalah lain muncul. Mereka melihat ada sekelompok anjing galak yang langsung mengejarnya. Setelah lolos dari kejaran anjing, mereka semua menaiki mobil yang sudah disiapkan oleh Chan. Martin yang terlambat disuruh untuk tinggal oleh Ho Chun yang menodongkan sajam. Di tengah perjalanan, mobilnya mogok. Sambil mendinginkan mesinnya, mereka pun mendorong mobil itu. Sesampainya di sebuah toko, Chan disambut penjaga toko yang mulus nominus COD tengah-tengah. Kemudian, Chan menyelipkan sebuah pesan yang berisi nomor dan tulisan di uang pembayarannya. Tak lama, televisi memberitakan 4 orang tahanan yang kabur dari penjara. Seketika, keadaan menjadi panik setelah si mulus berteriak kalau Chan memintanya untuk menelepon polisi. Nah, disinilah rencana sebenarnya akan dimulai, yaitu menjebak Ho Chun untuk dihajar habis-habisan.
Namun, walaupun seorang diri, Ho Chun cukup tangguh melawan mereka bertiga. Di waktu yang sama, Simulus dijadikan tawanan oleh Ho Chun. Tak lama kemudian, polisi pun berdatangan. Tapi mengapa gimik wajah mereka bertiga full senyum walaupun tertangkap kembali? Terungkap di sini, ternyata sebelumnya Chan menemui petugas Cheng di luar penjara. Chan menjelaskan kepada petugas jujur ini kalau mereka semua diancam oleh Ho Chun. Maka dari itu, Chan menjelaskan rencananya untuk menjebak Ho Chun agar tertangkap basah dan dijadikan bukti. Jadi, tujuan pelarian ini adalah hanya ingin memperpanjang masa hukuman Ho Chun serta mengamankan keluarga Lam. Dan tujuan lainnya adalah mengungkap kebusukan kepala sipir Tang yang telah menerima suap dari Ho Chun. Jadi, selama ini Ho Chun menelepon orangnya di luar penjara dengan bebas karena kepala Tang sudah disuap. Keesokan harinya, Lam, Chodet, Maktin, dan Ho Chun terlihat sudah akur kembali. Seketika, mereka dikejutkan dengan seseorang yang baru memasuki penjara. Dan setelah itu, film pun berakhir. Ya, beginilah jadinya ketika apa-apa dibereskan dengan uang. Tentunya bukan solusi yang didapatkan, melainkan masalah baru yang mungkin lebih parah. Tapi kan, karena ada uang juga, kita bisa beli kopai. Suruput dulu. Madam. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.